Oke baik, kembali lagi dengan saya Anu Rizky Sunggila Itonam, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku Pengguna. Di saat ini saya akan membahas tentang tahapan yang saya akan bahas saat ini adalah pengertian storyboard, fungsi storyboard, pengertian use case diagram, fungsi use case diagram, komponen utama pembuatan sketsa, pengertian activity diagram, komponen activity diagram. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu storyboard. Storyboard adalah sebuah desain sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Yang berikut fungsi storyboard digunakan untuk menggambarkan alur cerita secara garis besar mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kemudian berguna juga untuk proses perancangan awal pembuatan sebuah film. Dan yang terakhir digunakan untuk memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita atau naskah dalam suatu film. Yang berikut use case diagram. Menurut istilah use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antar aktor dan asisten, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk mengembangkan perangkat lunak software guna pengetahuan kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan tertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi dan diberikan. Yang berikut fungsi dari use case diagram. Yang pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Fungsi yang pertama mampu memperkenalkan fase awal setiap kegiatan proses dalam sistem yang dikembangkan. Hal tersebut dapat memudahkan pengembang dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan perangkat lunak dan pengguna. Yang kedua, menggambarkan bisnis proses dalam sistem. Kedua use case mampu menggambarkan urutan proses bisnis secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun. Yang berikut komponen utama. Terdapat 3 komponen utama untuk membuat sketsa atau diagram, yaitu sebagai berikut. 1. Aktor merupakan setiap hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Aktor dapat berupa manusia, perangkat atau bahkan sistem tersebut yang menjadi peranan dalam keberhasilan sebuah operasi dalam sistem yang dibangun. Yang kedua, sistem. Komponen ini menyatakan batasan dari sistem di dalam relasi yang dilakukan dan aktor yang menggunakan di luar sistem, serta fitur harus disediakan di dalam sistem tersebut. Yang ketiga, use case. Komponen yang ketiga adalah use case, yang merupakan gambaran umum dari fungsional sebuah sistem. Dengan begitu, pengguna dan konsumen dapat mengetahui setiap fungsi yang dibangun dalam sistem tersebut. Yang berikut activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal.
Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas berupa bisa merubah runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Berikut komponen activity diagram, seperti contoh berikut ini. Ya, mungkin itu saja itu saja yang saya bahas saat ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.